Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk mencermati ya. Selanjutnya mari kita ngakak bersama-sama ya, tertawa bersama-sama. Ini terkait dengan statement yang dibuat oleh salah satu penghujat Islam terbesar saat ini, yaitu Paul Zong, Nabi ke-26 setengah edan. Jadi dalam video ini dia berkoar-koar ya, ada sesuatu yang dia lebih-lebihkan gitu, intinya begitu. Tapi seperti apa nanti analisa kita ya, kali ini relax, kita mau menganalisa dan ujungnya nanti ngakak bareng-bareng gitu ya. Seperti apa statement dari si Zong? Mari kita saksikan potongan video berikut. Saat ini merepresentasi, dan yang baik-baik ini diam saja. Kayak di Indonesia, kalau saya nggak teriak, apakah orang Islam yang baik, yang katanya baik ini akan teriak? Si bukan Najwa pernah nggak teriak ya, marah kepada orang-orang Islam radikal ini? Nggak pernah ya. Sudah tahu korbannya, yang dia teriakan sama yang terjadi ya, kebiadaban yang terjadi lebih keras yang terjadi ya kan. Apakah si Quraisy Shihab dan keluarganya si Shihab ini, mereka berteriak yang katanya Islam Nusantara ini, apakah teriaknya cukup untuk menghentikan orang-orang radikal? Nggak cukup. Justru teriakan satu saya teriakan bisa menghentikan timnya Islam yang suka ngerahasia warung-warung itu kan. Sekali saya teriak, itu salalim Islam langsung berhenti kan. Sekali saya teriak, toa langsung berhenti kan. Sekali saya teriak ya kan, langsung diurus semua macam-macam ya kan. Benar nggak? Nah, coba kita nggak pernah teriak. Apakah cukup teriakannya Denny Siregar? Nggak akan cukup. Berapa kali sudah, berapa episode Denny Siregar tuh bikin video, yang nonton berapa ratus ribu. Saya yang nonton cukup puluhan ribu saja, nggak usah ratusan ribu, cukup puluhan ribu saja ya. Mereka punya 1 juta subscriber saya cukup 100 ribu saja. Nah, artinya apa? Memang ini nggak bisa kamu ngomongin baik-baik. Tok nuwun Mas, assalamualaikum. Nawi ingkang mriko ya pun boten paringi tahimu kucing itu ya kan. Itu tadi teman-teman statement berlebih-lebih dari si Zong ya, dari si Zong. Apa itu istilahnya? Melebih-lebihkan itu ya, hiperbola. Dalam statement itu si Zong itu mengatakan ya, seolah-olah peperangan terhadap radikalisme atau tindakan tegas radikalisme yang diambil oleh pemerintah itu berkat teriakan dia atau kicauan dia atau protes dia begitu. Orang ini suka melebih-lebihkan diri sendiri ya. Padahal kalau kita lihat di Indonesia ini, seluruh instrumen instansi-instansi penegak hukum dan instansi-instansi terkait ya, dalam berbagai hal itu sudah ada. Misalkan dalam upaya peperangan terhadap korupsi itu sudah ada KPK. Kemudian peperangan terhadap peredaran narkoba sudah ada BNN. Kemudian peperangan kepada mereka-mereka yang dituduh radikal itu sudah ada BNPT. Dan semuanya itu sudah tercipta dari dahulu gitu loh. Dari dahulu. Belum lagi kelompok-kelompok
masyarakat yang tergabung dalam LSM yang bergerak dalam dunia apa itu, kegiatan aktivis ya, aktivis untuk senantiasa berperan aktif dalam pembangunan, dalam penegakan hukum, dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah ada. Kemudian peran serta masyarakat, civil society, berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbeda-beda dari berbagai kalangan, itu semuanya berjuang bersama-sama dalam proses pembangunan negara Indonesia, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, semuanya bergerak bersama-sama. Tetapi kali ini Xi Jinping itu mengklaim ya, kalau ada tindakan pemerintah akhir-akhir ini yang istilahnya apa ya, melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang dianggap melanggar hukum itu, seolah-olah karena teriakan dia gitu. Terus Xi Jinping ini siapa gitu loh, Xi Jinping ini siapa gitu. Jangankan untuk berteriak memprotes yang didengarkan oleh pemerintah, coba kalau memang teriakan dia itu betul-betul manjur dan efektif, silahkan berteriak dalam hal status dia sebagai tersangka. Ada yang dengerin atau enggak? Jadi orang ini seperti apa ya, katak dalam tempurung yang sempit lagi. Orang ini kalau aku pernah bahas itu narsistik ya, narsistik, dan ini akut sekali gitu, akut sekali. Seringkali merasa dirinya berlebih, mempunyai kelebihan yang begitu banyak yang harus dikagumi oleh semua orang. Kemudian egonya sangat tinggi, kontrol emosinya rendah, kerap kali mengeluarkan kata-kata kotor. Dan yang paling ironis itu selalu mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi, kebaikan-kebaikan yang ada, pencapaian-pencapaian orang lain itu diklaim sebagai pencapaiannya diri sendiri begitu. Xi Jinping ini siapa? Apa kontribusinya bagi agamanya? Apa kontribusinya bagi NKRI? Tidak ada. Bahkan kontribusi yang buruk itu yang ada. Dia pemecah belah kesatuan negara Republik Indonesia dengan membenturkan agama, menghujat Islam, dan dia sekali lagi adalah pendukung Papua merdeka. Jadi orang ini narsistik, akut, seringkali mengklaim pencapaian-pencapaian orang lain, pencapaian-pencapaian pemerintah itu sebagai bagian dari keberhasilan dirinya. Itu teman-teman. Jadi ya maklumlah, memang Xi Jinping orang yang tidak punya prestasi itu, kalau untuk mencari popularitasnya selalu dia akan membawa sensasi. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.